Karena berkat Allah, atas izin Allah dan ridho Allah, kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Mudah-mudahan salam kita, salawat kita senantiasa disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ummati ummati, kita bersama-sama berbondong-bondong bersama-sama kita menyeru panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti tidak ada syafaat selain syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi setiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita selalu istiqomah membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk berarti hari ini di tanggal 21 Sya'ban. Kita masuk hari ini di tanggal 21 Sya'ban. Berarti tinggal 8 hari kalau nanti bulan Sya'ban 29 hari, dan atau kalau digenapkan jadi 30 hari, berarti tinggal 9 hari lagi kita menuju Ramadan. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan Ramadan? Kenapa? Karena banyak tetangga kita atau saudara kita baru jadi guru saya hari ini 7 hari. Oke, tamu itu MUI Desa Lubakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mungkin beliau pengen banget ketemu dengan Ramadan. Juga yang di pondok tuh montir mobil, kalau kenal dengan Bang Mobi, misalnya dari mobil itu mendadak habis sholat Jumat, pulang Jumat langsung meninggal. Gitu ya, luar biasa. Jadi mungkin boleh jadi tetangga kita atau saudara-saudara kita, mestinya kita berkumpul secara fisik masih sehat, gitu ya, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat masuk tanggal 1 bulan Rajab, doa ini yang kita baca. Doa ini yang kita baca ya. Biasanya buat saya mulai udah tahu bahwa ini masuk nih bulan Rajab. Doa ini kita baca. Kalau di kampung-kampung ibu tuh dilakuin doa ini, dan tidak kenal lagi bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Pokoknya bulan apa-apa kalau mau ngaji itu bacanya ini, gitu ya. Pokoknya dilakuin sama ibu-ibu ya. Banyak lagunya sama ibu-ibu. Banyak sholawat, jadi sholawat bisa jadi sama ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan
jiwa agar kita menjadi suci. Ini biasanya di majelis taklim itu. Jadi saya tahu karena sering dengar gitu. Kalau udah speaker sholawatan ini pasti dibaca, ya. Di kampung-kampung dibaca pasti, ya. Dan tadi dia tidak kenal bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Mau bulan Syawal besok aja pembukaan, kalau itu dibaca. Ya, jadi kalau kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Ini doa kita. Ya, bahkan para sahabat Rasulullah kalau udah bulan Ramadan bukan hanya persiapannya di bulan Rajab saja, 6 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan diri akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaan tadi, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang suci? Ya. Kalau hari ini umur kita 60 tahun, ya, ada 60 tahun 70. 60. Ya. Kalau dikurangi 15 tahun, ya. Nah, berarti sudah sekitar 40 berapa tuh ya? 49 ya. Melaksanakan Ramadan, ya, 49 tahun ya. Setahun sekali. Kita Ramadan lewat 49 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari mulai kecil lah ada 66 berarti 66 tahun, anggap dikuranglah 6 tahun lah, masa 6 tahun belum enggak lah. Ya, 7 tahun baru kita biasa diajarin sama orang tua kita puasa. Ya, berarti sekitar 59 tahun kita sudah puasa. Dan setiap bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang sudah merubah Ramadan itu untuk diri kita? Itu juga harus jadi evaluasi untuk kita. Apa yang sudah merubah diri kita Ramadan ini? Ya, jadi itu menjadi introspeksi diri. Sudahkah Ramadan membentuk kita menjadi insan yang bertakwa? Karena memang perintahnya begitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah Ramadan 1 minggu, 2 minggu atau bulan Syawal mungkin kita masih merasakan ruhnya Ramadan, ya. Apalagi mungkin 1 minggu setelah Ramadan kita masih merasakan, atau mungkin minggu-minggu ini kita, ya Allah, kalau yang melaksanakan Senin bisa jalan, itu kayak merasa sudah di bulan Ramadan. Kalau tadi doa kita panjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa sallu balik Ramadan, itu kalau lihat pagi itu, ya Allah, kayak merasakan Ramadan itu sudah ada. Karena rasanya, hawanya Ramadan itu sangat luar biasa rasanya. Ya. Di minggu-minggu ini nanti kalau masih ada Senin sama Kamis sekali lagi, Senin sekali lagi, Kamis sekali lagi. Kalau nanti pemerintah mengumumkan berarti tanggal 11 atau tanggal 10 mungkin, ya, nah, berarti masih bisa 1 Senin 1 Kamis lagi. Coba dirasakan, ya. Karena Rasulullah SAW persiapan luar biasa untuk menghadapi bulan Ramadan. Dari mulai bulan Rajab Rasulullah sudah mulai puasa. Selain Senin Kamis ditambah lagi, ya. Kalau mampu, memang tidak ada yang 1 bulan full. Yang 1 bulan full puasa itu adalah Ramadan. Ya, Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Rajab, dan paling banyak itu di bulan Syaban, dan Ramadan full 1 bulan. Ya, jadi persiapan diri kita tadi ujungnya tadi, sudahkah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita makin meningkat iman kita? Ya, boleh jadi atau hanya di bulan Ramadan saja semangat kita ibadah. Setelah selesai Ramadan hilang juga semua semangat kita. Tapi kalau mampu menjaga, ya, ibadah kita di bulan Ramadan sampai di 11 bulan yang akan datang, nah itu baru TOP begitu. Nah, ada sabda Rasulullah SAW, "Man fariha bi Ramadan, haramallahu jasadu 'ala niran." Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Senang, bahagia, resep nih kalau mau datang bulan Ramadan, hati itu berbunga-bunga. Ya. Hati itu berbunga-bunga. Kalau bahagia saja, ya Allah,
senang nih kalau bulan Ramadan, jasadnya tuh. Wahyu senang bulan Ramadan, jasadnya haram tuh nyentuh disentuh sama api neraka. Senang bahagia. Atau kita sebaliknya, waduh, Ramadan jadi beban banget, ya kan? Karena di pengeluarannya jadi banyak, ya. Jadi banyak mestinya kita nggak puasa jadi puasa. Atau kita beralih makan, dari siang kita berhenti, malamnya kita makan full bukan, ya. Jadi kalau senangnya saja, bahagianya saja, ya Allah, kita kata Rasulullah itu jasad kita itu nggak bakalan tersentuh api, senangnya saja. Makanya tadi para sahabat itu luar biasa mempersiapkan diri, senangnya luar biasa. Kita pun kadang berbunga-bunga kalau pagi pulang dari masjid ini, ya Allah, melihat pagi itu melihat ke atas, masya Allah, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Mempersiapkan nanti insya Allah apa persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan agar maksimal. Jangan tadi Ramadan sudah berpuluh-puluh tahun sampai kepada kita, tapi amal kita begitu-begitu aja. Ya, taraweh juga suruh 23, mau 23 aduh capek. 11 aja dah gitu ya. Mau yang orang di kampung tuh cepet di 23, ya kan? Cepetan di sana, yang ngegeber umurnya. Ya 23. Ya, kalau mampu banyak, ya kan? Wah, itu keren ya. Sholatnya banyak, ibadahnya banyak, yang mulai dari ditambah ya. Karena pahalanya luar biasa, dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Makanya tadi mempersiapkan diri kita yang lebih baik. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua dalam kehidupan kita itu butuh persiapan. Ya. Semua dalam kehidupan kita itu butuh persiapan. Makanya ada satu mahfuzat ini, rumus kehidupan ya, Pak, yang dirumuskan oleh ulama. Man arfa bu'da safari ista'id. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Jadi barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Jangan sampai nanti kita tahu bulan Ramadan nggak ada persiapan sama sekali. Kita tahu akan melaksanakan satu safar, tapi nggak ada persiapan, pasti sengsara. Pasti sengsara. Kalau orang yang sudah tahu dia bakal safar, berangkat umroh kah, berangkat ke luar negeri kah, atau berangkat perjalanan dalam negeri kah, tahu dia. Ya. Atau kita mau mengadakan satu acara, nggak ada persiapan, pasti hancur acara kita. Ya. Setiap para ustadz yang di sini itu nggak mungkin nggak ada persiapan. Pasti baca kita, pasti mencari, googling dulu apa yang mau disampaikan, referensinya ditambah. Itu satu persiapan. Ya. Untuk urusan dunia, pesta misalnya, itu berbulan-bulan. Ya. Berbulan-bulan untuk urusan, misalnya kita mau pesta nih, mau ngunduh mantu misalnya, itu butuh nggak mungkin persiapannya satu hari. Itu berbulan-bulan pasti. Ya. Mau menikahkan anak kita atau kita menggelar satu kegiatan di rumah, itu pasti butuh persiapan. Gak mungkin kita gak ada persiapan, karena kalau gak ada persiapan pasti gagal, ya. Pasti gagal. Semuanya butuh persiapan. Nah, apalagi kita mau menghadapi bulan Ramadan, pertanyaannya apa persiapan? Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi selain doa yang tadi kita panjatkan? Memberikan firman usahakan kembali Allah hasil menghasilkan. Selain itu, persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan? Coba kita cek. Mudah-mudahan bisa sampai waktu itu. Oke, ada 4 persiapan. Ada 4 persiapan yang mesti minimal kita lakukan itu ya, atau minimal kita lakukan ini. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Ya. Yang pertama persiapan ruhiyah. Ini perlu kita persiapkan, mental kita perlu persiapkan. Ya, tadi jangan sampai berlalu begitu aja tidak ada bekas. Jadi ruhiyah kita persiapkan, mental kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ibarat katakan Ramadan ini kalau diibaratkan oleh guru-guru kita itu ibarat kekasih yang akan datang kepada kita. Masya Allah. Ya. Kalau Pak Joko tahu kasihnya mau datang, wah, ibu ini mau datang dari luar negeri, pasti persiapannya luar biasa. Saya mau pulang, ya kan? Yang tadinya ini, atau mungkin tahu istri kita nih, suaminya udah berbulan-bulan ada di luar kota, mau pulang, pasti persiapan semuanya, makannya, ininya. Apalagi yang sudah lama tidak bertemu, wah itu persiapannya pasti luar biasa, ya. Nah, kalaulah Ramadan itu ibarat kekasih
maka pasti kita akan mempersiapkan. Kita akan pilih menu-menu yang dia suka, ya. Kita pilih pasti sesuatu hal yang disenengin sama kasih kita. Ya, menunya sudah siap. Hanya takjil sebulan full, 1 bulan sudah siap. Ya. Kalau di pasarnya Bajo itu, wow, udah siap semua menu ya buat buka puasa. Takjilnya wah keren, ya. Nah, ini persiapan ruhnya seperti apa ruh kita, ya. Persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan apa tadi begitu saja. Yang kedua fikriyah. Jadi mempersiapkan ilmu pengetahuan. Makanya tadi untuk mempersiapkan diri baca kitab. Kalau kita sama Ustaz Purbayo, ya, fikih wa adillah itu luar biasa kita diajarin tentang fikih puasa, ya kan? Tentang sahur seperti apa, dilihat, baca, atau misalnya fikih yang biasa, ya, mungkin di rumah ada. Nah itu berarti kita baca lagi, kita ulang lagi, atau yang udahlah googling lah, itu kadang biasanya banyak googling. Yang ketiga itu jasa dia mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik kita, ya, mempersiapkan fisik kita. Yang keempat adalah mempersiapkan harta kita, maliyah. Jadi ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, dan maliyah. Inilah 4 yang harus minimal 4 yang harus kita persiapkan. Ada hal yang lain boleh jadi ada, ya. Hal tapi minimal 4 ini harus kita persiapkan agar tadi ketemu Ramadan itu kita sudah siap. Ketemu kekasih kita itu kita sudah siap. Malam 1 Ramadan kita persiapkan diri kita karena ada ibadah. Ada sholat yang tidak ada di bulan-bulan lain, yaitu sholat tarawih, salah satunya, ya kan? Ibadah sunnah, yaitu pahala ibadah wajib dilipat gandakan luar biasa. Makanya jangan disia-siakan. Salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita persiapkan diri kita persiapkan roh kita persiapkan ilmu pengetahuan kita persiapkan jasad kita persiapkan harta kita. 11 bulan kita bekerja, 11 bulan yang lalu kita terus mencari sedikit ketemu bulan Ramadan yang saat ini. Karena setiap kali kita berinfak luar biasa. Rasulullah SAW itu sangat dermawan di bulan Ramadan. Baik, yang pertama itu persiapan ruhiyah. Yang pertama dan paling utama dan mempersiapkan ruhiyah, yakni mengkondisikan hati kita. Bahagia tidak kita menyambut Ramadan? Tentunya dengan niat yang ikhlas, ya. Niat yang ikhlas, niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan seluruh ibadah dalamnya. Niatkan hati kita. Innamal a'malu binniyat. Semua amal kita itu tergantung niatnya. Apakah Ramadan ini kalau kita nggak puasa, malu kita sama cucu kita, karena kita sudah punya cucu di sana. Malu kita sama mantu kita, karena kita baru kemarin untuk mantu. Saya nggak puasa, malu sih kalau nggak puasa, karena udah ada mantu sekarang. Wah, berarti puasanya nggak bakalan dapat pahala, karena puasanya malu sama mantu. Gitu, malu sama cucu. Cucu saya yang 7 tahun misalnya udah puasa, masa saya nggak puasa? Berarti pahalanya itu nggak ada. Ya kan 5 tahun karena niatnya karena tadi melihat cucu itu malu, saya udah tua begini saya nggak puasa. Nah makanya sebelum nanti sampai kita ke bulan Ramadan, niat kita dulu, ya, niat kita karena Allah. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kalau ini dijadikan Ramadan terakhir buat kita, maka pasti kita akan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Karena belum tentu kan kita ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, banyak ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya Allah masih bersama-sama sholat tarawih, tapi tahu-tahu bulan Ramadan yang akan datang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ini kan persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci, yaitu pertama niat, ya, persiapan ruhiyah kita adalah niat. Kuatkan niat kita, mantapkan niat kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya, Ramadan yang mulia, Ramadan karim. Ramadan yang mulia harus kita persiapkan hati kita, ruh kita untuk nanti berhadapan dengan bulan yang mulia, bulan umat, ya, bulan umat. Bahagia menyambut Ramadan dengan segala ibadah dan keutamaan yang merupakan tanda bersihnya hati, ya. Makanya tadi ada yang gak senang mungkin boleh jadi ketemu Ramadan.
Ramadan, ya, ada yang nggak bahagia. Padahal tadi senangnya saja Allah kasih pahala. Apa pahalanya? Kita terhindar dari api neraka. Makanya kalau orang yang hatinya sudah tertata, hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, mau datang bulan Ramadan itu tadi seperti menyambut kekasih tercinta yang sudah berpuluh-puluh tahun tak bertemu. Wah, keren, ya. Atau mau bertemu dengan orang tua kita yang luar biasa, sudah lama kali nggak ketemu. Ya. Jadi bersihkan hati kita agar tadi niat ikhlas, niat di dalam lubuk hati kita, dan niatkan karena rukun qalbinya kan masuk ke dalam rukun qalbi, bukan hanya lafaz, masuk dalam hati kita niat betul-betul, bukan apa tuh sekedar kita baca doa mau sahur misalnya besok mau puasa, ya kan? Bukan hanya sekedar itu, tapi dilafazkan bersama-sama bukan itu. Tapi betul-betul mantapkan hati bahwa ada Ramadan tahun ini dan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang membersihkan hati itu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, kalau Ramadan kita sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya, niat suci dalam hati kita hanya untuk mencari ridha Allah. Pada saat bulan Syawal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan bacaan Al-Qur'an kita maksimalkan infak sedekah kita maksimalkan berbuat baik kepada tetangga dan kerabat kita, maka itu menjadi amal soleh, Kalaupun nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi teman kita di alam barzah, itu yang menjadi teman kita di alam kubur. Tahajud kita yang akan menemani kita di alam kubur, duha kita yang menemani di alam kubur, suruh kita yang tiap hari kita lakukan, atau setiap hari Sabtu minimal seminggu sekali kita lakukan, atau setiap hari Ahad di musola pas di masjid Asyur kita lakukan. Insyaallah itu akan menjadi amal soleh kita, akan menjadi pendamping. Tapi dengan catatan tadi, ruhnya, niat kita, mental kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ini sudah kita persiapkan, yakinlah ruh kita siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Saya siap ya Allah. Saya siap ya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ikhlas merupakan salah satu syarat agar amal kita diterima tentunya. Ya, tanpa keikhlasan ibadah kita sia-sia, termasuk juga puasa dan amalan Ramadan lain. Betapa ruginya jika kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sebagaimana sabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Jangan sampai begini, ya. Jangan sampai ini yang nanti kita dapatkan. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar, kecuali rasa dahaga, kecuali haus, kecuali lemes aja. Itu yang didapatkan, ya. Atau puasa pokoknya apa tuh namanya? Pokoknya puasa tuh orang tidur aja udah pahala. Nah, kerjaan kita udah siap nih. Sekarang karena nggak biasa bangun malam, ya kan? Ya walaupun bangun maksudnya jam 4. Kalau apa tuh puasa kan biasanya istri juga kan minta ditemenin jam 2, setengah 3 udah bangun. Ya kan biasa kita bangun jam 4, mau setengah 5, mau subuh 20 menit lagi baru kita bangun. Kalau yang sudah terbiasa nggak aneh, ya kan? Ini muka-muka apa tuh orang-orang soleh semua insyaallah, ya kan? Bangunnya apa Pak Haji Suparno tuh di grup RTK, wah itu jam 2, setengah 3 udah bangunin, balas sahur menyaut. Kita ini udah bangun, ya. Yang sampai nanti pas sepul balas tidur lagi. Yang penting bangun. Seolah-olah kalau nggak boleh kayak gitu, ya kan? Bangun balas kata Pak Haji Suparno, semoga sehat walafiat hari ini. Amin ya Allah. Kita balas amin doang. Saya tutup kencing tidur lagi. Nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Kita bangun wudu sholat. Insyaallah, ya. Ya kalau nggak tiap hari minimal seminggu 2 kali lah, atau seminggu sekali di malam Jumatan. Ya, saya dulu ayam dan kita tahajudan. Siapa tahu itu. Nah, ini pun sama, jangan sampai nanti Ramadan datang kita puasa tapi hanya dapat haus doang, lapar doang. Jangan sampai itu.
cuma dapat itu saja pokoknya. Makanya tadi berpuluh-puluh tahun kita puasa, tapi tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Begitu-begitu aja. Ramadan berlalu sudah, ya. Ramadan berlalu begitu, ya sudah, saya sudah menghadapi kehidupan. Oh, ini yang lebih sulit lagi. Mestinya itu menghantarkan kita untuk makin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu, ya. Yang tadi sholat tahajud sebelum Ramadan itu 2 rakaat ditingkatkan menjadi 6 rakaat atau menjadi 2 rakaat. Terus istiqomah 2 rakaat. Tahun ini 4 rakaat. Nanti tahun berikutnya ketemu lagi Ramadan meningkat, yang tadinya 4 menjadi 6. Terus meningkat. Itu berarti ada peningkatan. Istiqomah dia di 2 rakaat, lanjut ke tahun berikutnya istiqomah dia 4 rakaat, lanjut tahun berikutnya istiqomah dia di 6 rakaat. Terus begitu, ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit tapi istiqomah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat dah, udah saya istiqomah di 2 rakaat. Oke, 2 rakaat ya, lah istiqomah. Kalau itu istiqomah, maka insyaallah itu akan memberikan karomah buat kita. Ya, duha kita tiap hari istiqomah 2, enggak usah banyak-banyak dah. Ya, kalau kita sibuk 2 rakaat aja. Kalau kita istiqomah 2 rakaat salat duha, sampai berpuluh-puluh tahun boleh jadi itu akan memberikan karomah buat kita. Ya, jadi istiqomah tadi apa? Puasa itu mengantarkan kita menjadi insan yang paling bertakwa mesti. Ya. Selanjutnya persiapan fikriyah. Ada 4 tadi. Mudah-mudahan cukup. Ya udah bunyi sih. Persiapan fikriyah yaitu agar Ramadan kita maksimal, maka tadi kita mulai baca. Ya, kita mulai baca apa tuh namanya, kita berkaitan dengan saum, berkaitan dengan bulan Ramadan, dipersiapkan. Apalagi kita diberikan kepercayaan takmir oleh apa tuh namanya, oleh DKM. Pokoknya ya dijadwalin ya, menjadwal malam ini ngisi tausiah, itu harus dibaca supaya nambah pengetahuan buat kita dan juga di-share tentunya kepada jamaah yang lain. Maka ilmu atau pemahaman ilmu syar'i juga merupakan tanda kebaikan yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah li khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diketahui oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, maka yang dipahamkan tentang ilmu agama. Jadi sesuatu yang apa itu namanya, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syariatnya kita belajar, syariatnya kita baca, syariatnya kita apa itu belajar kepada guru-guru kita. Ya, hakikatnya nanti sebetulnya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan pemahaman kepada hambanya, mungkin kata tetangganya, ya biasa aja begitu, ya biasa-biasa begitu, tapi memang diberikan pemahaman sama Allah langsung, gitu ya, sehingga pemahamannya makin mantap, makin kuat dia agamanya, makin meningkat dia imannya, makin bertakwa, makin tebal dia takwanya. Jadi begitu kalau diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak takut lagi, hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan fikriyah kita, ya. Fikriyah taqafiyah, ya. Jadi persiapan ilmu pengetahuan itu juga harus kita persiapkan diri kita supaya tadi maksimal ibadah kita, karena kita tahu ilmunya. Ya, kalau ibadah kita sia-sia kalau tanpa ada ilmunya. Tanya Ustaz Hasan, tanya Ustaz Muslisa, saya. Itu harus kita dulu kita supaya bertambah ilmu kita, supaya Ramadan kali ini tidak berlalu sia-sia saja. Ya, kalau kita tahu ilmunya, kita paham ilmunya, maka kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapan jasadiah. Yaitu persiapan jasadiah. Ramadan membutuhkan persiapan fisik, ya, yang baik, tentunya persiapan memadai, kita bisa terkaget-kaget, bahkan ibadah kita tidak bisa berjalan normal. Sebab Ramadan menciptakan siklus keseharian yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Siklusnya berbeda. Ya tadi yang tadinya makan pagi, sarapan pagi, makan sore, siang, enggak berhenti semuanya makan yang udah ke malam. Ya. Karena itu perlu mempersiapkan jasadiah dengan cara pada olahraga. Ya, mempersiapkan diri kita untuk sehat walafiat, ya, sehat jasad kita, sehat roh kita, untuk mempersiapkan atau menyambut bulan suci Ramadan atau nanti kita berada di bulan Ramadan. Karena tidak tahu kalau kita sampaikan umur kita di bulan Ramadan, kita tidak tahu. Ya, 1 detik ke depan kita tidak tahu apakah memang pas mau itu namanya mau tarawih atau memang jangan sampai di situ sudah berarti. Ya. Hadis Rasulullah SAW, karena dari
apa tuh hadis riwayat Muslim, al mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, jadi kita harus kuat isi kita. Kalau biasanya kita hari Sabtu Minggu setelah taklim tidur di jalan sedikit, ya 10 menit, 20 menit. Satu minggu ini kan masih bisa nih jalan supaya nanti isi kita sehat. Yang kena flu persiapkan diri obati supaya nanti pada saat Ramadan itu sehat walafiat. Jadi mempersiapkan jasad dengan cara olahraga, ya kan, dengan cara jalan mungkin atau dengan cara yang sehat. Atau di dalam rumah juga kerja mungkin bantu istri ya kan supaya keluar keringat. Nah itu salah satu olahraga begitu. Ya, jadi supaya tadi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir persiapan maliyah. Persiapan keempat ini adalah maliyah, yaitu persiapan finansial. Kita memerlukannya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Menyiapkan takjil kalau nggak pakai uang, mau beli bahan-bahan yang pakai uang, ya kan? Kita mau kasih orang kita masak, ya pasti kita beli dulu. Itu persiapan maliyah. Yang tadi 11 bulan yang kemarin itu kita sudah nabung, justru kita makin pelit di bulan Ramadan. Itu saat kebalik, justru di bulan Ramadan yang tadi di bulan-bulan ini infaknya 100 ribu TKD, ya kan, meningkat karena lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi saat berada di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya itu memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Masya Allah, kan? Luar biasa dermawan Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari. Terakhir ini ya, dari kesimpulannya adalah persiapkan dan masa kita maksimal di bulan Ramadan. Persiapkan ruh kita, persiapkan ilmu pengetahuan kita atau fikriyah, safafiyah kita, persiapkan jasadiah kita, persiapkan harta kita untuk menghadapi bulan Ramadan 9 hari atau 8 hari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita niat yang ikhlas hanya untuk mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala agar puasa di bulan ini maksimal, agar puasa yang kita hadapi kita diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting setiap amalan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan amal ibadah di hadapan Allah, sehingga nanti pada saat dipanggil kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan rahmat kepada kita, yaitu kita dikumpulkan bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para sholihin, ya. Bagaimana itu biasa kita baca itu apa tuh, kita mudah-mudahan dikumpulkan pada apa dengan nabi, dengan syuhada, dengan sholihin, dengan orang-orang saleh, dengan ulama-ulama. Dan itu harapan kita nanti. Dan paling penting adalah juga mudah-mudahan kita makin bertakwa dan makin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekedar mengumpulkan kewajiban, ya, kewajiban kepada Allah, tentunya kewajiban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tugas yang diberikan, mestinya jadwalnya minggu yang akan datang. Pak Jalur ya siap, ya kan, pokoknya siap terus. Ya, kalau sekarang minggu yang akan datang juga harus silaturahmi ke Jakarta juga. Ya, nanti tadi persiapannya bukan hanya itu, bukan silaturahmi salah satunya. Ya, bukan hanya nanti setelah Ramadan kita datang, maaf ya, pastinya sebelum Ramadan kita harus saling bermaaf-maafan, baik dengan tetangga kita, yang paling dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang jauh Allah sehatkan, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita Allah sehatkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Hadanallahu ya majma'in. Kita sama-sama dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu